Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selamat datang dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tahun 2027 tingkat kecamatan di Kecamatan Mledi, Kabupaten Indragiri Hulu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bupati Kabupaten Indragiri Hulu yang pada saat ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Zulfahmi Ardian APMSI. Yang kami hormati DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Dapil 5 Bapak Arifin. Yang kami hormati Camat Lirik, Dinas Instansi, Kepala OPD Forkopimcam Kecamatan Lirik, Kula Kecamatan Lirik, Kepala Desa Kecamatan Lirik, Koordinator PLKB Kecamatan Lirik, seluruh pimpinan perusahaan Kecamatan Lirik, Ketua Karang Taruna, dan yang kami banggakan Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, dan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam acara Musrenbang RKPD tahun 2027-26 dalam rangka meningkatkan daya 26. Selanjutnya marilah kita ucapkan salawat dan salam yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Indonesia tanah airku, tanah tumpah dahsyat kebangsaanku, bangsa dan tanah air, Indonesia bersatu. Hiduplah yang semuanya, bangunlah jiwanya, bangun
Alhamdulillah. Pertama dan utama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya. Selanjutnya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dunia ini dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri yang saya hormati Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wakil Bima Bapak Arifin, yang saya hormati Bapak Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri, Kepala PPDI Kabupaten Indragiri, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bagian Bidang Kabupaten Indragiri, yang selanjutnya hormati Bapak Kapolsek dan Pusat atau Korwil Kecamatan Lirik, yang saya hormati Ketua Karang Taruna, Ketua KNPI, Ketua Organisasi Pemuda Organisasi Kemasyarakatan Sekecamatan ini, yang saya hormati Bapak Ibu utusan dari perusahaan, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PLH Kecamatan Lirik, Desa Sekecamatan Lirik, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin hadirat yang adalah jadwal Kecamatan Lirik untuk adapun tema dari Musrembang Pembangunan 2027 adalah pemantapan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Luas wilayah Kecamatan Lirik 309,94 km. Kecamatan Lirik terdiri dari 17 desa dengan jumlah penduduk 26.445 jiwa. Dari segi jarak, desa terdekat kecamatan adalah desa Gudang Batu di area Kansari, yaitu sekitar 0,5. Sementara desa terjauh adalah desa Gedang Situ sejauh 13 km. Serembang dengan Kecamatan Lirik pada tahun ini terus usulan di atas usulan Kecamatan Lirik, yaitu pembangunan jembatan beton. Jembatan ini posisinya adalah di RT 004 Seberang Garangan Kabupaten Indragiri. Jadi posisinya ini di sebelah, kalau dari sini sebelah kanan jembatan Kembar, ya. Itu di seberang jalan. Dimana keadaan jembatan itu Pak, bisa ditengok dalam foto itu sudah tidak layak lagi. Yang kedua adalah pembangunan tempat parkir. Ini di posisinya adalah di RT 06 RW 03 Dusun 2 Sukajadi. Ini adalah tempat parkir untuk Balai PLKB Kecamatan Lirik, itu di kantor Camat Lirik, ya, karena tempat parkir yang ada sudah sangat tidak memadai. Harapkan dapat dibangunnya tempat parkir. Yang selanjutnya adalah rehabilitasi pemeliharaan untuk jembatan beton. Ini sangat urgen sekali, karena ini jembatan atau box mungkin, ya, ini untuk akses para siswa dan guru menuju sekolah, ya. Ini jembatan yang lama dibangun sejak zaman Stanford untuk terutama ASA, dari jumlahnya 30 dulu, sekarang menjadi 15. Dan sehingga kami kalau ada rapat Pak, ini
kami kursi ini adalah pinjaman dari UPTD, dari desa-desa, kursi kami. Ya, mudah-mudahan ini dapat diakomodir. Rehabilitasi sedang puskesmas, di mana puskesmas di Kabupaten Indragiri yang belum pernah dibangun. Ya. Ini disebabkan karena tidak tersedianya lahan yang memadai. Dan dari pula itu sangat riskan sekali pada desa Wonosari. Itu sangat faktor sekali. Selanjutnya Bapak Presiden dalam hal ketahanan pangan ini dari DPP Pertanian mengusulkan pengadaan untuk lokasi tanamnya nanti ini tadi ada di desa Wire ada dan di desa Sidomulyo ini. Selanjutnya peningkatan badan jalan satu, ya, ini di Simpang Rono dan Seko, di mana itu jalan menuju akses SD Impres Simpang Rono, karena itu belum pernah di aspal. Untuk selanjutnya adalah pembangunan pulau atau bronjong itu di Jalan Cendana RT 03 RW 02 Dusun 1 Kabupaten Bandung. Jadi posisinya Pak itu dari jalan lintas timur itu menuju ke bisa tembus ke desa Sekelumit, sebentar lagi itu tidak bisa dilewati. Yang terakhir bukan desa Wonosari itu ke desa Sukajadi dan Sungai Sabu. Ini menghubungkan dari Wonosari nanti menuju ke pesantren Darul Huda. Nah, ini belum pernah di aspal. Tentunya kami sangat berharap walaupun di tengah kondisi keuangan pemerintah daerah yang cukup prihatinkan ini, kami berdoa semoga keuangan daerah, terutama keuangan negara kita tercinta ini cepat pulih. Kata Pak Menteri Keuangan di tahun ini harus tercapai 6%. Amin. Mudah-mudahan dari 11 usulan kami sesuai dengan keuangan daerah, mudah-mudahan dapat dilaksanakan kalau tak semua ya sedikit jadi. Saya rasa demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membacakan sambutan Bapak Bupati, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Bupati Indragiri dulu dan Bapak Wakil Bupati Indragiri dulu, Bapak Ade Agus Selatan Profesor MSI dan Bapak Insinyur Haji Haji Salim MSI. Karena pada saat yang bersamaan beliau tidak bisa menghadiri agenda ini dan mewakilkan kepada kami selaku Sekretaris Daerah untuk membuka dan menghadiri mengikuti Musrembang KPD tahun 2023 tingkat Kecamatan Jek. Jadi beliau menyampaikan salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan ada sebuah pantun. Kalau Pak Camat berlokasi, Pak Camat kau pula berlokasi. Kalah pula Pak Sekda. Kita pantun kita masalah burung aja. Kita apa? Pak Kasih. Burung seringgit terbangnya rendah. Memang ada yang rendah, seringgit itu rendah. Burung yang terbang tinggi apa? Yang terbangnya tinggi. Kalau ada yang betul saya kasih hadiah. Coba. Kalau ada burung yang terbang yang paling tinggi ya. Jadi tidak dapat di 100.000. Hah? Apa? Hah?
Papua bilangnya bersih, bersawat, bersawat. Alhamdulillah. Tinggal sejenak di dalam tinggalan. Saya membuka sambutan dengan bismillah, beri ucapan salam untuk hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Lirik, Alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Arifin. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk beliau. Yang kami hormati para asisten yang hadir, para staf ahli, inspektur, kepala badan, kepala dinas, dan kepala bagian, kepala bidang, sekretaris di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang berkesempatan hadir pada hari ini. Kami akan memperkenalkan satu-satu supaya Bapak Ibu sekalian. Gimana waktu jadi camat Lirik? Mulai di tempat yang di sini enggak? Bapak Linda bilang ini Pak Bobi yang nanti menaja kegiatan ini di Selembang, tingkat kecamatan dan kabupaten nantinya. Pak Endang Mulyawan dari Induk, Kepala Dinas Perhubungan. Ini sudah bolak-balik Lirik itu saja nih, wilayah Lirik, mengurus masalah lahan, konflik lahan. Ya Pak ya. Dan Pak Tukiat, ini Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Ibu-ibu biasanya berkaitan dengan UMKM, karena di sini ada UMKM kita ya, ada ibu, agar di seluruh kantor pemerintah Kabupaten Induk harus ada produk-produk UMKM yang di meja tamunya. Jadi kemudian ini yang satu lagi, PT Kadis Perhubungan dan definitifnya adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Kami sayang sekali Pak. Ini saya bawa semua ini orang ini bisa menindaklanjuti merencanakan pembangunan sport center di penambahan modal pelayanan tempat wisata pintu Pak Ibu Sudaryanto. Ini berkaitan dengan layanan Bapak Ibu sekalian, ini yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan. Apa saja yang berkaitan dengan administrasi kependudukan nanti dengan Pak Bupati Pak Reza Wikramantika, ini khas sebenarnya. GPM kita dari sini, GPM pangan murah. Kita ada orang saja kita, Kasat Polisi Pamung Praja. Jadi Pak Kasat PP ini penegak perda dan pertaga. Perda itu adalah peraturan daerah, pertaga peraturan bupati atau peraturan tapi kepala daerah dan tidak memiliki sanksi. Ya kan? Kalau perda APBD itu gimana? Kalau menyalahi bisa bapak tindak kan? KDRT kepada bapak-bapaknya. Kenapa di KDRT? Karena gajinya nggak sampai ke ibu-ibu. Oke. Kemudian Ibu Kadis Sosial, Ibu Rika Sosial. Karena di lapangan nanti kan ada PKSK, ada Peksosnya, ada PSN. Ya, di PDAM yang bilang silakan pelanggan tadi. Akhirnya bagus Bapak Ibu. Ini Kepala Dinas Pendidikan. Nah, oh ya ada perwakilan ya. Kemudian yang kawan-kawan mungkin yang para bidang, kepala bagian, sekretaris yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Kemudian yang kami hormati Pak Camat Lirik, Pak Sugeng Usman, serta seluruh jajaran komunikasi pimpinan kecamatan, hadir di sini Kapolsek Lirik, Bapak AKP Artis. Terima kasih atas kehadiran dan perwakilan dari Dan Ramil yang juga hadir bersama kita, Pak Kepala Desa dan Ketua BPD serta perwakilan desa yang ada di Kepala Desa nanti. Kemarin yang dipindah dan berikutnya Pasir Ringgit, kemudian Sidomulyo, Kepala Desa Sidomulyo, Kepala Desa Gudang Batu, Kepala Desa Lirik Area, Lambang Sari 5, Lambang Sari 4,
semua lagi di rumah sakit. Oke. Ini sama BPD Pak ya? BPD aja. Kemudian Lamun Sari 123 yang memborong langsung 123 didorong. Ini sahabat saya dulu di Karang Taruna masih ikut Karang Taruna. Kemudian Sukajadi. Kemudian ada dari Mekarsari. Kemudian berikutnya Wonosari. Nama Pak? Rejosari Pak. Wonosari. Rejosari. Rejosari Pak. Rejosari. Ya soalnya bukan banyak Kasih Pak. bukan dulu. Kemarin di Kecamatan Lirik. Kemudian yang kami hormati para tokoh masyarakat dari ulama Sedi Pandai, tokoh wanita, tokoh pemuda, perwakilan forum anak, Nujantara, serta hadirin yang kami hormati. Jadi di sini ada Ketua Karang Taruna, Ketua KMPI, Ketua DKMT, kemudian ada Ketua NU yang hadir di sini, serta jajaran. Disusul ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri kegiatan musrenbang KPD di Kecamatan Lirik tahun 2008 untuk perencanaan tahun 2020. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu serta undangan hadirin yang kami hormati, sebagaimana visi Kabupaten Indragiri Hulu yang telah ditetapkan tahun 2025 dan 2009, yaitu terwujudnya Kabupaten Indragiri sebagai pusat layanan industri barang dan jasa dalam lingkungan masyarakat yang religius, berbudaya serta sejahtera pada tahun 2029. Maka untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan yang tepat dan berkualitas dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan sumber dana yang tersedia yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024. Serta peningkatan disiplin, profesionalisme dan integritas aparatur sipil negara sebagai pelaksana utama dalam penyelenggaraan pelayanan dalam komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan salah satu fokus pembangunan diarahkan pada sektor pendidikan yang sebanyak 11 ruang kelas baru. Pada sektor infrastruktur pendidikan sebanyak 12.000 ekor dan pakan ikan sebanyak 1.200 kg kepada kelompok masyarakat yang aman dan nyaman serta mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu dan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Lirik. Maka dari itu sebagai penutup dari penyampaian sambutan ini, tidak lupa saya berharap agar usulan-usulan yang disampaikan dalam diskusi dan dialog nanti benar-benar usulan yang dapat menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah rencana pembangunan atau RKPD tahun 2027 tingkat kecamatan di Kecamatan Lirik secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin. Sebelum ditutup, satu buah pantun untuk Pak Camat dan masyarakat Kecamatan Lirik. Fajar menyingsing di waktu pagi, Gemias datang berwarna merah. Melalui forum ini, mari kita perkuat sinergi, wujudkan pembangunan Kecamatan Lirik yang lebih bermarwah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirik 8 Februari 2026, Bupati Indragiri Hulu, Adi Agus Atanto Esos MSI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selesai. Para asisten staf ahli, kepala perangkat daerah, yang kami hormati Pak Camat beserta perangkat. Terima kasih Pak Camat sudah memfasilitasi acara ini. Kami
hormati juga sudah hadir dari unsur Forkopimda Bincang. Tapi orang PU-nya datang ke saya lagi minta tanda tangan untuk aset jalannya. Jadi saya bilang ini di Desa Rejosari, Lambang Sari 5, Giri Area, dan Lambang Sari 4. Jadi aset itu di situ. Skala prioritasnya papan pelangnya jalan lingkar Desa Lambang Sari 123. Sementara Desa Lambang Sari 123 satu jengkal pun tidak ada aspal. Jadi jalan itu sekarang gunanya kalau kecelakaan di jalan lintas timur itu dialihkan ke situ, Pak. Saya sambil Astri, kepala sekolah SMP 3, sumur bersihkan karena kebetulan memang desa Banjar Barat ini sulit air, sehingga memang untuk kebutuhan di sekolah wudhu, kemudian kegiatan bersih-bersih itu memang sangat-sangat sulit. Akhirnya memang tidak bisa kami gunakan untuk keperluan sehari-hari, tapi kami menggunakan air danau yang berada di sekitar. Apakah itu bersih atau tidak, yang penting kami bisa menggunakannya untuk keperluan wudhu kami sekolah anak-anak dan keperluan bersih-bersih. Jadi yang nampaknya sangat-sangat dibutuhkan itu adalah memang sumur terdekat. Itu saja, Pak. Tidak banyak ini, Pak. Tapi kantor camat kita ini belum ada yang usaha yang seminar. Mudah-mudahan ini jalan dulu, Pak. Karena kenapa kita lirik ini untuk membangun aja, Pak, sangat susah. Seperti pasar lirik, kita hanya sebelah pasar kita, Pak. Di sebelahnya tidak bisa karena itu masih tanah Pertamina. Sekitar terus sampai ke Jakarta, nanti kita ke BUMN dan Menteri Keuangan. Nah, itu aja, Pak, untuk permintaan yang pertama. Yang kedua, di desa saya itu, Pak, Desa Lambang Sari 5, itu bangunan rumahnya itu dari dulu tuh dari pihak perusahaan Stanback itu, Pak, hanya di depan aja, di pinggir jalan. Sementara di belakang itu tidak ada bangunan rumah. Kenapa? Karena akses jalan kita yang kita buat belum ada penghubung antara desa dan desa. Ada desa Lambang Sari 4 dan desa Lambang Sari 5. Ini pada Pak PUPR kalau bisa, Pak, ya, di penguasaan wilayah, pemungkinan wilayah di desa Lambang Sari 5 dan Lambang Sari 4 nantinya, Pak. Mungkin ini dulu pertanyaan saya soal permintaannya. Mudah-mudahan seperti Ibu tadi bisa dikabulkan. Mungkin di diri baru ini tahu dengan Sawar Pasir Jaya ada kelompok masyarakat luar dari desa Pasir Jaya itu menanam padi. Jadi kami mensupport masyarakat padi. Jadi ini, Pak, ini termasuk apa juga kemarin saya ke lokasi permasalahan yang timbul, Pak. Sekarang masih 1,5 hektar, Pak. Setengah tanam padi sebelum. Padi, Pak. Jadi itu, Pak, banyak mungkin kenapa juga kalau dapatnya dua ini terrealisasi, Pak, secepatnya. Kenalkan, Pak, saya atas nama Thomas Akbar, Thomas Akbar, dan saya baca di prioritas usulan tadi nggak ada, Pak. Usulan pelebaran simpang yang di Sungai Karat, Pak. Karena sejak aktifnya jalan Elak Batu Gajah, Pak, mobil-mobil truk kan sudah pada melintas ke situ. Biasa kan dari arah pusat ke Pak, jalan nasional. Nah, artinya mungkin usulannya kalau bisa jalan nanti ke provinsi atau ke pusat, mungkin membuat pelebaran atau menjadi 2 jembatan. Artinya pelebaran di simpang itu, Pak, karena tingkat kecelakaannya sudah hampir setiap tahun dan kecelakaannya memang fatal. Normalisasi sungai atau saluran, maka pengendalian banjir, ada air bersih, kemudian ada sekolah juga, dan ada sawah ternyata di Pasir Jaya. Ini juga ada kesan aspal, berkerasan lentur, Pak, aspal, kemudian turap pasar sekaligus kemudian luas kabupaten. Ini rasa saya dalam usaha yang terberat hari ini, Pak, karena semua diawali dengan pantun. Rasanya ada pula, rasanya kita tak mau ngalah, Pak.
ada siluman di dalam peti. Sangat pandai main kecapi. Kampung halaman rindu di hati, selalu terbawa di dalam mimpi. Mungkin sekedar informasi Pak, ini adalah kampung halaman saya Pak. Jadi juga disampaikan sama Pak Kades Lambang Sari 1, 2, dan 3 dari buat saya kampung saya, Simba saya berada di Lambang Sari 3. Mbak saya sudah berada di wilayah desa dan kami juga akan nanti cek sesuai dengan SK Pak, masuk dengan jalan. Kemudian kita akan cek apakah ini masuk ke dalam SK jalan permanen atau tidak. Jadi kalau perusahaan ini tidak, kita akan coba berkolaborasi mencarikan solusi-solusi terbaik untuk peningkatan perbaikan secara maksimal. Selanjutnya terkait dengan Siarang Jaya tadi Pak, di Pasir Siarang Jaya. Memang kemarin kita beberapa kali lewat di sana, memang ada erosinya sangat tinggi. Informasi ini bahwa kalau wilayah sungai ini adalah sepenuhnya wilayah BUMN, dan kami belum update juga nih Pak terkait dengan regulasi terbaru, mungkin karena adanya aktivitas penambangan yang berizin di daerah Siarang Jaya, jadi sehingga sedikit mempersulit kita untuk mengajukan perbaikan areal di wilayah area Pak Sekda dulu. Mungkin hari ini hari pertama saya untuk mensupport. Baik, saya akan menjawab secara langsung. Sebetulnya Pak, kalau untuk air bersih kita sudah berkolaborasi dengan Konsimas. Daerah-daerah yang belum terjangkau dengan jaringan perpipaan, di situ ada PDN yang dikelola dengan desa, yaitu Konsimas yang arah ke kantor. Tadi Banjarbalam itu. Banjarbalam. Jadi memang jaringan kita belum nyampe ke situ Pak. Mungkin untuk tahap berikutnya mungkin insya Allah mungkin sampai hari ini kita juga berusaha untuk mencari dana yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kita mengalami abrasi yang seperti disampaikan Pak Kepala Dinas PU. Itu air yang kita kelola itu dari kapasitas yang ada itu dari 100% kita olah itu paling 70% yang ada. Kedua, baru kita operasikan karena itu langsung PDN yang mengelola dan PDN juga yang memfasilitasi itu di Jalan Elak. Itu untuk perumahan yang arah Jalan Elak dan Tanah Merah. Jadi mudah-mudahan mohon doanya juga karena kami juga selalu sharing dengan Kepala Dinas PU dan Bapeda. Mudah-mudahan apa yang menjadi itikat baik dari Ibu tadi mudah-mudahan bisa terkabul. Cuma seperti disampaikan tadi, kalau air danau mungkin lebih baik Pak daripada air yang dikelola seperti disampaikan tadi yang berbenah. Karena air danau itu sifatnya air rawa itu menyerap kotor-kotoran yang ada dari lumpur. Baiknya air yang seperti Ibu sampaikan tadi yang mengandung minyak tadi yang dipergunakan karena itu nanti di tembok-tembok itu pasti akan merah. Jauh air bersih memang sudah besar di sekitar 3 minggu sebelumnya. Nah mereka sudah pernah mencoba informasinya melalui Singapura, tapi memang tidak dapat Pak. Dan itu mungkin alternatif lain selain yang ditawarkan oleh PDN dan Konsimas desa tadi, karena memang ketika ditinjau dari PDAM mungkin tidak memenuhi untuk kapasitasnya sampai ke Banjarbalam. Pasti di mana mungkin misalnya sampai ke Banjarbalam. Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian yang berada di kesempatan ini, alhamdulillah Pak Kades ada penambahan sawah kita di 1,5 hektar. Mungkin segera kami dengan kawan-kawan di dinas segera berkunjung dan juga melihat potensi-potensi yang ada di sini. Kalian simpang nanti dan bisa saja Pak perintah administrasinya nanti kita bicarakan nanti pada saat perhitungan. Demikian saja Pak. Kalau ada potensi lain Pak boleh juga. Kami juga berharap Pak Sekda izin Bapak Ibu menyampaikan juga pantun mungkin Pak Sekda sama dengan Bapak sebelah ini. Bulan ini bulan Februari, bulan ini juga kita puasa kan. Jalan tetap akan diperbaiki, namun menanam cabai jangan juga kita lupa gitu kan. Nah, cabai juga Pak ya. Selain padi dan cabai, mudah-mudahan kami mohon juga Pak Sekda lewat Pak Sekda, izin Pak Sekda, Bapak-bapak, ibu-ibu, KWT-nya Pak, beberapa dilirik KWT-nya cukup bagus, kita tingkatkan lagi. Insya Allah Pak, tahun ini mungkin bisa Pak kita membantu kawan-kawan di KWT, tetapi kita lengkapi persyaratan dan prosedur administrasinya. Bagi yang belum Bapak Ibu, KWT-nya silakan. PKK juga nanti KWT PKK juga kita jalankan lagi Bapak Ibu sehingga cabai nggak perlu beli lagi, Insya Allah nanti dan kita bisa produksi sama-sama. Demikian Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, di Desa Sikulubun itu kami alhamdulillah umum sudah 3 Pak.
Konsimas tadi ya. Namun satu langsung lagi masih membutuhkan konsimas. Jadi tahun 2025 ini tidak jadi dibangun. Mudah-mudahan tahun ini di tahun 2025 ini bisa dibangun Pak konsimas kami. Dan yang satu konsimas kami di Dusun 2 itu Pak, tentunya nggak ada Pak. Semua resapan dari bekas sumur Pertamina. Nah, setelah dicek ini udah oke, udah mantap, airnya banyak. Kenapa sih kalau beberapa bulan disedot airnya habis Pak? Air rawan lah. Jadi kurang bagus airnya untuk dikonsumsi. Untuk mandi itu kadang-kadang kalau udah musim panas kayak ini Pak, air sudah kuning, sudah berminyak. Jadi kami mohon bantuan juga untuk sumur ini Pak. Dan juga yang di Dusun 1 sumur sudah ada, alhamdulillah sudah berjalan konsimasnya. Namun kapasitas untuk itu kayaknya butuh penambahan Pak atau dibersihkan. Perkenalkan Pak, saya Iqbal dari PT KDR Angkatan. Untuk saat ini Pak, lokasi kita itu berada di Desa Redang Seko dan Desa Banjarmalam. Dikarenakan seperti Bapak sampaikan tadi, perda TJSL itu belum ada, jadi CSR kita berfokus pada ring 1 kita Pak, ibu-ibu KWT dan kayak jahit, nggak ada sesuatu. Bapak, kami Madi Agis dari Ketua PKK Desa Lamasari 5. Dalam hal ini Bapak, pertama kami di desa kendalanya adalah pengen dibantu lampu jalan Pak. Karena lampu jalan itu karena desa kami termasuk jalan kabupaten, karena tidak dibolehkan memakai uang desa untuk lampu jalan. Belum ada satu pun. Belum ada Pak lampu jalan. Jalan apa itu? Semuanya. Iya semuanya belum ada Pak. Nah jadi mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa mendapatkan bantuan jalan lampu jalan ini Pak. Yang kedua Pak, tadi kami dari Pak Roma itu pengajar juga ada katanya KWT mau dikasih bantuan, langsung aja instruksi Pak. Bantuan kami KWT Melati di sini sudah produksi keripik ubi ibu, kemudian sekarang sudah juga melanjutkan dengan menanam cabai rawit dan cabai besar, cabai merah. Kemudian ini di sini karena dibantu oleh Pak Roma tadi, kalau ada yang mau bibit segala macam langsung Pak Roma dibantu perhatiannya kepada KWT Melati kami Desa Lamasari 5. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta Kepala Dinas, Kepala Bidang yang hadir pada sore ini, mudah-mudahan sebagaimana yang disampaikan Pak Bobi tadi, keadaan keuangan kita yang agak berkurang, makanya ya kita bukannya pesimis, tapi dengan kondisi-kondisi yang sama-sama kita ketahui, memang karena semua bidang, semua dinas itu pada dikurangi semua, makanya juga di Dewan juga begitu. Makanya pada kesempatan ini mudah-mudahan setidaknya mungkin di infrastruktur Pak Enggar, setidaknya nanti kegiatan-kegiatan yang memang prioritas khususnya di Lirik. Tadi kalau saya lihat dari usulan prioritas Kecamatan Lirik yang sangat-sangat dibutuhkan sekali, kalau saya lihat itu untuk sekolah Wonosari itu yang, karena kalau tidak diturap itu bisa roboh itu Pak. Itu yang sangat penting. Sekolah itu Pak Bobi Pak Sekjen, karena memang kalau itu nanti lambat kita tangani, mudah-mudahan tidak ada beban dengan mungkin kalau bisa roboh, karena memang situasinya tadi kalau kita lihat dari gambarnya juga sangat butuh sebenarnya. Mudah-mudahan kegiatan pembangunan di Kecamatan Lirik ini bisa lebih meningkat lagi, lebih baik lagi, tentunya dengan kerjasama masyarakat desa, kepala desa dengan pemerintah daerah juga. Demikian, mungkin bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Bapak Ibu sekalian, Bapak
masyarakat. Alhamdulillah kita sudah hampir menyelesaikan kegiatan skemasi di Kecamatan Barikan oleh masing-masing desa yang ada di kecamatan ini. Ini nanti akan kami tindak lanjuti, ya, kawan-kawan semua sudah ada, pasti sudah mencatat dan sudah mendapatkan kopiannya. Dan kami harapkan kawan-kawan bisa menindaklanjuti kawan-kawan perangkat daerah untuk program kegiatan di tahun 2020. Kalau seandainya di 2026 bisa dilaksanakan, saya kira itu lebih baik. Ya, jadi kita bisa mengurangi untuk kegiatan di 2020. Jadi seperti bantuan bibit benih, jadi kan dari pertanian diberikan. Nah, kalau memang bisa diberikan di 2026, kenapa harus di 2020? Ya. Itulah semangat gerakan perubahan yang dicanangkan oleh Bapak Bupati kita, Bapak Andi Sabar. Saya kira ini yang tambahan dari kami. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Camat sudah memfasilitasi. Walaupun kondisi keuangan kita yang agak kurang-kurang, tapi Pak Camat masih bisa menyiapkan ruangan konsumsi dan akomodasi untuk kita semua. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Camat. Jadi demikian saya kembalikan kepada Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.